Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa na'buduhu illa iyyah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Saya itu sebetulnya bukan takut di sini, tetapi saya mengkhawatirkan panjenengan semuanya kan nanti habis kajian dari pada asar gitu. Saya pengen tahu panjenengan itu bosan apa enggak kalau saya lanjut. Bosan, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kita niati ikhlas lillahi ta'ala, semoga ini menjadi amal ibadah kita nanti. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita berbagai fasilitas yang ada sehingga kita bisa menjadi hamba yang mendapatkan ridho dari Allah, sehingga kita mendapatkan taufik dari Allah, sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantara rezeki yang diberikan dari Allah kepada kita. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa yang dirizkikan kepada kita, apa yang dititipkan kepada kita itu menjadi sesuatu yang berbarokah. Apa rezeki yang berbarokah itu? Apa rumah yang berbarokah itu? Apa kendaraan yang berbarokah itu? Dan apa semua harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita yang berbarokah itu adalah sesuatu yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kendaraan, maka ketika kendaraan itu berbarokah, maka kendaraan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah, kita punya tempat tinggal, maka tempat tinggal yang berbarokah itu adalah tempat tinggal yang ketika kita tinggal di situ, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan makanan, kita diberikan minuman, dan diberikan rezeki yang banyak berupa uang dan sebagainya. Uang yang berbarokah, makanan yang berbarokah, minuman yang berbarokah adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan uang ini saya bisa lebih dekat sama Allah. Dengan kendaraan ini saya bisa lebih dekat sama Allah. Dengan tempat tinggal ini saya bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibalik kata alhamdulillah, dibalik kata terima kasih ya Allah, itu adalah berupa kebarokahan kepada kita ketika kita memakainya. Maka pada sore hari ini alhamdulillah tadi saya agak telat sedikit bisa mengajikan jam 4. Saya sekolah dari Kejajar itu jam 3:30 kurang karena ada di hujan, jadi saya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Tapi nggak apa-apa, karena hujan itu adalah barokah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah.
Dan ketika kami atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan air yang berbarakah dari langit yang berupa hujan dan surah Qaf, maka hujan itu berbarakah alhamdulillah. Di sore hari ini hujan alhamdulillah Allah menurunkan barakah dari air hujan itu. Salawat dan salam kita sebutkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan buat kita, sehingga darah dan keringat beliau dikorbankan, sehingga beliau rela ikut perang membersamai kaum muslimin demi menegakkan kalimat Allah. Beliau rela dicibir, beliau rela hidup tidak seenak kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya tahajud, nikmatnya puasa, nikmatnya ibadah-ibadah yang lainnya. Itu adalah hasil dari payah darah dan keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, kita menjadi tetangga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surganya nanti. Alhamdulillah, mungkin saya menjadi orang yang pertama, anak muda ya, saya yang pertama di sini. Mungkin yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di sini. Dan ini bukan saya ngajari karena saya paling muda, saya merasa istilahnya gimana ya? Merasa tua-tua. Jadi saya ilmunya jauh sekali ini mungkin jauh sekali daripada Bapak Ibu yang di sini. Dari berdua saya mohon maaf berarti ketika penyampaian saya itu ada kesalahan, penyampaian saya ada hal yang keliru, mohon dimaklumi karena saya masih sedang tahap belajar dan belajar. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Arga Tangguh. Arga Tangguh, putra dari Pak Didi. Beliau ada di sini. Dan saya tinggal di Jajar. Kegiatan saya yaitu saya membimbing dan mengajar para santri-santri yang ada di Jajar, yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Qur'an, Markas Al-Qur'an di Ta'limil Quran wal Lughah Arabiyah. Di sana belajar tahfidz dan belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu Arab yang lainnya dan ilmu syar'i juga yang lainnya. Mungkin itu. Kemarin saya dikabarkan untuk memberikan tema tentang tanda-tanda husnul khotimah, dan juga pas sekali dengan acara mabit ini, yaitu mabit husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah, Bapak Ibu sekalian? Saya pisahkan dulu. Husnu itu artinya baik. Husnu baik. Khotimah itu adalah akhir atau penutup. Khatam. Khotimah, pakai kho. Kalau pakai ha beda lagi, hatimah beda lagi, hatimah juga beda lagi. Khotimah, husnul khotimah, akhir yang baik, yaitu artinya kehidupan kita yang akhir adalah kehidupan kita yang baik. Sebelum kita memasuki materi inti, ada beberapa mukadimah terlebih dahulu yang akan kita pelajari, dan semoga kita semuanya menjadi pengingat. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ilmunya, sudah tahu berbagai macam penjelasan dari berbagai ulama dan berbagai mazhab kan begitu. Dan di sini kita semuanya, saya mengajak untuk mengingat-ingat apa yang telah kita ketahui, mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap husnul khotimah itu sendiri. Ada sebuah ayat dari surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Rabbunallahu tsumma istaqamu. Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut dan janganlah bersedih, dan gembirakanlah kepada mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ada seorang hamba yang berkata, seorang manusia yang berkata, Rabbunallah, Allah itu Tuhan kami. Kemudian dengan perkataan itu, maka ia istiqomah, tsumma istaqama. Dia beristiqomah terhadap apa yang dia katakan itu. Gimana maksudnya? Rabbunallah itu ketika hamba atau manusia sudah mengatakan Rabbunallah, maka sholatnya, maka puasanya, maka ngajinya, semua ibadahnya itu hanya kepada Allah dan hanya dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dia beristiqomah dalam sholatnya, dia beristiqomah dalam ngajinya, dia beristiqomah dalam puasanya, dalam semua ibadah-ibadahnya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepadanya lalu berkata, Allah takhafu, janganlah kalian takut sama Allah. Janganlah kalian takut akan azab Allah. Wala tahzanu, jangan kalian sedih kepada diri kalian sendiri. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan ketahuilah bahwasanya kabar gembira yang akan kamu dapatkan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita mengetahui tanda-tanda husnul khotimah, kita harus menjadi husnul khotimah dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Allah, kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Kita diberikan keteguhan dalam ibadah kita. Kita diberikan kemudahan untuk beristiqomah dalam beribadah. Maka meninggalnya kita itu adalah ikut dengan kebiasaan kita di kehidupan dunia. Meninggalnya kita esok hari dan kita entah kapan yang menunggu giliran itu adalah kebiasaan dari kehidupan kita di dunia. Hal yang paling biasa di kehidupan kita di dunia, maka akan menjadi khotimah, akan menjadi penutup dari hidup kita. Sesuatu yang kita sudah terbiasa, sesuatu yang kita sudah mudah untuk melakukannya, mudah untuk melaksanakannya, maka itulah yang menjadi khotimah, itulah yang menjadi akhir dari hidup kita. Contohnya, orang suka baca Quran. Orang suka baca Quran, dia cinta banget sama Al-Quran. Dia nggak rela waktu yang longgar itu tidak digunakan baca Quran, dia nggak rela. Saking Allah memudahkan dia dalam membaca Al-Quran, saking Allah memberikan cinta yang lebih kepada Quran, maka meninggalnya sedang dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Ada seorang Korek, saya pernah lihat video itu. Ada seorang Korek, kemudian dia lagi membaca Al-Quran, kemudian dia meninggal di panggung itu ketika itu juga. Ada orang yang lagi sholat, kemudian beliau meninggal di waktu sujud. Kan pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisahnya kan?
Itu karena apa? Karena beliau di dunia itu kegiatan yang paling beliau cintai, kegiatan yang paling beliau lazim adalah sholat. Maka di akhir hidupnya itu adalah meninggal dalam keadaan sujud, masya Allah. Maka inilah kita itu adalah hamba yang mempunyai iman naik dan turun. Kita adalah hamba Allah yang memiliki hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu menjadikan kita tidak istiqomah. Maka doa yang paling sering Rasulullah padatkan doa apa? Ada yang tahu? Doa yang paling Rasulullah sering padatkan dalam doanya. Doa yang paling sering rutin kalau sama Rasulullah adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Baikkanlah, teguhkanlah hati saya atas agama ya Allah. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qalbi ala taati. Balikkanlah hatiku kembali kepada ketaatanmu ya Allah. Itulah doa yang paling sering Rasulullah padatkan, karena Rasulullah tahu manusia itu memiliki hawa nafsu, manusia itu memiliki kesalahan dan dosa. Maka Rasulullah mencontohkan kepada umatnya agar sering-sering melantunkan doa itu, supaya apa? Hati kita terus teguh sama Allah, hati kita terus beristiqomah sama Allah, hati kita terus senantiasa berbuat baik sama Allah. Maka itulah yang menjadi poin penting untuk kita meraih husnul khotimah. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khair," apabila Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, apabila Allah ingin dia berbuat baik, apabila Allah ingin dia itu menjadi manusia yang baik, maka ista'malahu, maka Allah akan membuatnya dia beramal. Ketika Allah ingin dia berbuat baik, ketika Allah ingin dia menjadi orang yang baik kepada Allah dan kepada manusia, maka Allah membuatnya itu menjadi manusia yang beramal. Kalau maka kemudian para sahabat yang lagi belajar sama Rasulullah itu mereka berkata, dan mereka bertanya, wa kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah membuatnya beramal ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, yufiquhu li'amalin sholih qabla mauti. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang itu orang yang baik, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang itu orang ahli surga, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang itu husnul khotimah. Bagaimana caranya? Allah membuatnya dia beramal, Allah membuatnya dia beribadah, sehingga pada akhir hayatnya mereka meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terus berdoa, ya Allah, berikanlah kemudahan saya dalam beribadah ya Allah. Karena orang-orang sekarang kan sering doa seperti ini, Allah tolong ajarkan rezeki saya ya Allah, tolong soleh-solehkan anak saya ya Allah. Maka ada doa yang penting juga, yaitu dimudahkan dalam beribadah, kemudian diistiqomahkan dalam beribadah juga. Karena istiqomah itu adalah amal yang susah, sesulit mengambil jarum dalam jerami, sesulit ngambil tikus dalam lubang jerami, ngambil tikus dalam lubang jarum, kan susah sekali. Maka itulah istiqomah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebelum kita lanjut ke materi utama, ada satu yang penting lagi, adalah kenikmatan ibadah itu tidak mungkin digantikan dengan apapun. Kenikmatan sholat kita, kenikmatan ngaji kita, kenikmatan puasa kita, kenikmatan sedekah kita itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena nikmatnya ibadah itu susah ditawar. Dan itu adalah kenikmatan, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita di dunia. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita di dunia adalah kenikmatan itu dalam beribadah. Coba saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, merasakan nikmatnya tahajud itu berapa lama? Merasakan nikmatnya puasa berapa lama? Puasa dulu sampai kita merasakan nikmatnya puasa. Butuh berapa waktu lama kita bisa menikmati ngaji kita, baca Quran kita, kajian kita? Berapa waktu lama ketika kita bisa merasakan nikmatnya ibadah ini? Kita itu butuh waktu yang lama. Dan kalau kita sudah menikmati ibadah, kita nggak rela waktu kosong kita nggak rela waktu luang kita tidak kita gunakan untuk menikmati ibadah itu. Ada satu cerita ini dialami oleh guru saya. Guru saya, dia adalah orang-orang yang mensosokkan kepada para santri-santrinya itu merasakan atau menikmati ibadah. Dan salah satunya menikmati nikmatnya sholat tahajud. Beliau bercerita awalnya susah untuk bangun sholat tahajud. Beliau susah untuk melaksanakan malam hari, kemudian bangun, dia mengendalikan wudhu, kemudian sholat dengan kondisi badan yang sampai kondisi sedang yang kurang. Beliau rela untuk bangun, kemudian beliau melaksanakan itu bertahun-tahun baru merasakan nikmatnya sholat tahajud. Padahal yang kita tahu bahwasanya kegelapan malam itu adalah sesuatu yang hening. Kegelapan malam itu adalah sesuatu yang kita